Selamat siang, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Jumpa lagi kita di dalam kelas rancangan sistem irigasi permukaan pada pertemuan ketiga. Saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan ketiga ini saya ingin menyampaikan kelanjutan dari materi terdahulu tentang sejarah dan kebijakan irigasi di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya telah diulas bagaimana perkembangan irigasi di Indonesia sejak zaman Neolitik, kemudian masuk ke era penjajahan Belanda, dan kemudian pada zaman kemerdekaan. Penekanan pada zaman kemerdekaan utamanya pada masa pembangunan jangka panjang pertama dan kedua yang dilakukan oleh pemerintahan era Orde Baru. Saudara-saudara, terkait dengan pembangunan irigasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pembangunan irigasi pada pembangunan jangka panjang pertama dan kedua, utamanya pada sekitar tahun 1970 sampai 1980-an, itu dilakukan oleh pemerintah seiringan dengan program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan Sulawesi, yang mana program tersebut kita kenal dengan program transmigrasi. Baiklah, untuk lebih jelas tentang kebijakan irigasi di Indonesia, berikut akan saya jelaskan menggunakan bahan paparan sebagai berikut. Sebelumnya bahwa sudah kita ketahui sejarah irigasi di Indonesia itu dimulai dengan titik tolak kebijakan pemerintah mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dimulai sejak era Revolusi Hijau. Apa itu Revolusi Hijau? Yaitu sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lahan sawah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Kemudian dalam rangka pemerintah Indonesia menjawab tantangan swasembada pangan terkait dengan upaya mengurangi ekspor beras yang demikian besar pada masa awal pembangunan jangka panjang pertama dan kedua. Revolusi Hijau di Indonesia itu terjadi pada masa Orde Baru, yang mana Revolusi Hijau itu merupakan suatu program pemerintah seiring dengan program transmigrasi yang dilakukan pada era tahun 70 hingga 80-an. Nah, program pembangunan transmigrasi tersebut tentunya harus diimbangi atau harus diikuti
dengan program penyediaan lahan usaha bagi masyarakat yang dipindahkan. Masyarakat petani dari Pulau Jawa dipindahkan ke Pulau Sumatera dan Sulawesi. Tentunya dengan pola budidaya lahan sawah. Oleh karena itu, pada daerah tujuan transmigrasi pun harus dibangun lahan-lahan sawah yang baru untuk mereka. Nah, program pembangunan pencetakan sawah ini sekaligus diiringi dengan pembangunan jaringan irigasinya, dengan tujuan agar lahan sawah tersebut dapat berproduksi secara ajak paling tidak 2 kali dalam 1 tahun. Di samping itu, tentunya pemerintah Orde Baru pada saat itu berharap bahwa produktivitas lahan sawah hasil pengembangan yang baru di daerah tujuan transmigrasi ini harus memiliki atau menghasilkan tingkat produktivitas lahan yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan konsep pembangunan pertanian intensif atau dikenal dengan intensifikasi pertanian. Nah, di dalam program intensifikasi pertanian tersebut, maka muncullah yang disebut dengan panca usaha tani. Terdapat 5 sesuai dengan istilah Latin panca. Terdapat 5 kegiatan pokok usaha tani, yaitu pemilihan dan penggunaan bibit yang unggul, kemudian pemupukan secara teratur, penyediaan sarana irigasi yang baik dan cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan perlunya teknik penanaman yang teratur. Nah, saudara-saudara, ternyata program panca usaha tani ini nyata betul meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian secara lebih luas, program panca usaha tani meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan karena terjadinya peningkatan produktivitas padi dan produktivitas lahan, maka terjadi peningkatan ketahanan pangan secara nasional. Dan penerapan program panca usaha tani nyata membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Nah, itu merupakan dampak positif yang bisa dikatakan dampak yang menguntungkan dari suatu revolusi, dari suatu perubahan dari cara bercocok tanam yang tradisional pada cara atau bercocok tanam yang modern. Namun demikian, di antara dampak positif yang dapat dirasakan, ternyata revolusi hijau ini pun memberikan pengaruh yang kurang baik, memberikan dampak yang negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat petani itu sendiri. Dari sisi petani, terjadi ketergantungan petani terhadap pemakaian pupuk kimia dalam upaya mempercepat atau meningkatkan produktivitas atau produksi padi. Kemudian juga
terjadi ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pemberantasan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Petani tidak menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berbahan kimia ternyata juga menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap pencemaran lingkungan. Baik lingkungan tanah itu sendiri maupun lingkungan perairan yang ada di hilirnya. Kemudian intensifikasi pertanian dengan percepatan pengolahan tanah, percepatan tanam, panen, menggunakan alat dan mesin pertanian nyata menimbulkan kesenjangan antara daerah yang mendapatkan inovasi teknologi modern tersebut, khususnya pada daerah-daerah transmigrasi, daerah-daerah yang dikembangkan dan daerah tujuan swasembada beras dan swasembada pangan, dengan daerah-daerah yang tidak menjadi daerah tujuan target swasembada pangan. Mengapa hal ini terjadi? Karena tentunya dapat dimaklumi bahwa pada masa itu adanya keterbatasan dana pemerintah dalam hal pengadaan sarana prasarana alat mesin pertanian. Jelas bahwa pemerintah akan fokus kepada daerah-daerah baru, daerah yang diharapkan untuk dapat mewujudkan swasembada beras tersebut. Kemudian panca usaha tani nyata juga menimbulkan konsep kapitalisasi di dalam sektor pertanian. Semua hulu ya, kebutuhan sarana prasarana pertanian mulai dari benih, pupuk, pestisida, kemudian alat mesin itu harus dibeli oleh petani, dan tentunya harga ditentukan oleh pedagang atau dalam hal ini adalah pengusaha, sehingga semua unsur penunjang dari kegiatan pertanian itu harus dibayar dengan nilai rupiah. Dan dari sisi pemanfaatan atau pengembangan sarana prasarana irigasi, pada saat itu petani hanya sebagai objek dari pengelolaan irigasi itu sendiri. Petani hanya menjadi objek dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan irigasi. Nah, sejalan dengan program revolusi hijau tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Pada tahun 1999, di awal era reformasi, pemerintah era reformasi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi. Dengan maksud tadi merubah petani sebagai objek untuk
menjadi petani sebagai subjek dari pengelola irigasi. Nah, kemudian pada tahun 2001 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tersebut terbit Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang irigasi. Terbitnya peraturan perundang-undangan pemerintah ini berimplikasi kepada perubahan pola penanganan irigasi, yaitu berubah dari pola penyerahan kewenangan irigasi dalam pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi menjadi pola pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air ini diberlakukan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tersebut diharapkan dapat melindungi dan menjamin akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap air bersih dengan memperhatikan pemanfaatannya secara seimbang. Namun sayangnya pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tersebut memberikan akses dan penguasaan sumber daya air kepada sektor swasta tertentu. Dan ini tentu bertentangan dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar kita, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 2 dan pasal 3 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian di ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Privatisasi air juga ditemukan pada pasal 26 dan pasal 80 Undang-Undang 7 nomor 24 ini, yang mana pada pasal 26 itu menyebutkan pihak-pihak pengguna air dapat dikenakan biaya jasa penyediaan air. Nah, hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari termasuk kegiatan pertanian yang diperoleh dari saluran distribusi atau dari sarana prasarana air yang disediakan oleh swasta ini harus membayar. Desain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ini telah melahirkan mindset pengelolaan air yang selalu berorientasi keuntungan atau profit oriented, yang secara fundamental merekonstruksi atau merubah nilai air yang semula merupakan barang publik menjadi barang ekonomis yang hanya dikuasai oleh sekelompok individu atau badan usaha. Nah, inilah kemudian yang memicu Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tersebut.
upaya DPR pada saat itu berhasil dengan terbitnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang kemudian membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Nah, otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi ini pun menjadi batal demi hukum. Nah, bagaimana dengan kebijakan pengelolaan irigasi setelah batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, maka pengelolaan irigasi kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Nah, implikasi dari batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut, maka beberapa peraturan hukum yang mengacu kepadanya atau yang berada di bawahnya pun menjadi batal demi hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang air tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang hak guna air ini menjadi batal karena semua peraturan pemerintah ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Nah, dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, maka pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 1974 tersebut. Maka pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 tentang pengusahaan sumber daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tentang sistem penyediaan air minum. Nah, hingga saat ini peraturan pemerintah ini masih berlaku dan dipergunakan sebagai acuan atau sebagai dasar kebijakan pengelolaan sumber daya air bagi irigasi maupun penyediaan air minum. Nah, itulah kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan irigasi. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan coba membahas lebih detail apa isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, agar kalian mahasiswa dapat pemahaman yang lebih utuh tentang kedua undang-undang yang mendasari tentang pengelolaan irigasi di Indonesia. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan minimal dapat menjadi pencerahan bagi seluruh mahasiswa bahwa dalam perencanaan, dalam operasi, dalam pengelolaan irigasi juga harus
berlandasan pada peraturan perundang-undangan. Tentunya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Karena amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 sudah jelas bahwa bumi, air, dan segala isi yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Demikian pertemuan kali ini. Pesan terakhir untuk kalian, tetap jaga kesehatan. Dan akhirnya saya ucapkan selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.